masih kurang seimbang. Gini, atau ini diperpanjang saja. Yap, sudah. Jadi apabila komputer atau laptop teman-teman sering mati atau sering mati lampu, jadi saya sarankan sering-sering di save, karena apabila tiba-tiba mati lampu dan komputer atau laptop teman-teman juga ikutan mati, maka pekerjaan teman-teman akan sia-sia. Ini mungkin dapat kita hitamkan saja lagi sedikit, karena seperti itu bentuknya. Dan mungkin ini di bagian alisnya dapat kita edit sedikit. Ya, sudah jadi wajahnya, walaupun sedikit berbeda, mungkin setidaknya ini sudah mewakili wajah yang ada di foto. Kemudian kita tracing untuk bagian hijabnya. Mungkin tidak diperlukan lagi, delete saja. Kita buat atau kita tracing untuk membuat hijabnya.
Jadi usahakan untuk mengikuti outline-nya supaya gambar kita terlihat rapi. Biasanya yang menggunakan outline seperti ini adalah gambar-gambar anime, seperti gambar Naruto. Bisa teman-teman lihat, itu ada outline-nya. Jadi mungkin outline ini untuk mempertegas gambar. Dan di airdrop atau mungkin teman-teman mau bereksperimen dengan warna yang lain juga bisa. Ini kita coba simpan di luar satu. Atau ini dia. Ini bisa kita atur warnanya. Klik 2 kali di sini, kemudian dipudarkan sedikit. Tadi coba diulang. Seperti ini. Atau lebih pudar lagi. Ya, ini saja. Jangan lupa hilangkan outline-nya. Kemudian warna putih di sini sedikit. Jadi di tutorial ini atau cara membuat gambar yang saya tunjukkan ini, kita lebih banyak menggunakan transparansi.
Jadi untuk hijab ini kita lihat terang gelapnya. Itu akan membantu setidaknya memberikan efek yang hampir menyerupai aslinya untuk memperkuat gambar kita. Jadi walaupun tidak 100%, setidaknya bisa mewakili seperti ini yang kita dapatkan saja. Jadi buat teman-teman yang baru mencoba tapi masih belum berhasil, jangan menyerah, jangan cepat menyerah, karena memang tidak mudah. Karena yang sebenarnya kuliah di jurusan desain grafis saja mungkin butuh waktu yang lama atau bahkan sulit untuk membuat seperti ini. Tapi apabila terus dilatih, saya yakin walaupun tidak terlalu semahir yang sudah profesional, tapi setidaknya kita tahu langkah-langkah untuk membuat sendiri. Jadi sebenarnya apabila teman-teman sudah bisa membuat ini, sebenarnya teman-teman juga sudah bisa membuat model-model lain, atau seperti contohnya teman-teman bisa membuat logo sendiri, atau teman-teman bisa membuat sesuai kreasi teman-teman, atau bisa membuat gambar siluet juga bisa. Gambar siluet itu lebih mudah lagi karena hanya menggunakan bezier tool dan artistic media saja. Hanya butuh sedikit kreasi supaya apa yang kita buat berbeda dengan orang lain. Selain wajah laki-laki, wajah anak-anak juga agak sedikit sulit membuatnya. Dulu saya pernah coba buat tapi tidak berhasil.
walaupun jadi, hasilnya kurang memuaskan. Saya juga tidak tahu kenapa, apa memang karena saya belum terlalu mahir atau memang saat itu mood saya sedang tidak bagus. Jadi teman-teman juga perhatikan mood teman-teman saat menggambar, karena mood juga mempengaruhi hasil kerja kita. Contoh saja pelukis-pelukis mereka membutuhkan mood yang bagus dulu baru bisa menghasilkan karya. Sama juga seperti kita menggambar ini, kadang mood juga mempengaruhi hasil kerja kita. Jadi apabila teman-teman sudah capek, istirahat saja sebentar atau sambung lagi besok. Saat moodnya sudah membaik. Jadi jangan dipaksakan, karena itu hanya akan membuat hasilnya kurang bagus. Ya, mungkin yang ini sudah bisa dihapus saja, karena sepertinya tidak digunakan lagi. Jangan lupa dihapus, delete saja. Tapi kadang saya heran, sedikit bercerita, saya pernah punya pengalaman di order sama orang luar negeri. Dia minta tolong buatkan gambarnya, selesai 3 hari. Setelah saya buat, ternyata dia suka, dan saat itu saya bingung mau beri patokan harga berapa. Jadi saya bilang terserah saja mau kasih berapa. Jadi dia kasih berapa dulu ya, 10 euro berapa, pokoknya pakai euro dulu. Kalau dirupiahkan sekitar 100.000 lebih. Jadi baru satu kali itu saya dapat orderan dan dibayar dengan harga yang lumayan, padahal dia baru kenal juga, hanya waktu dia order. Jauh sekali beda dengan orang Indonesia.
yang ada sering sekali masuk ke line saya. Mereka bilang gini, "Mas, tolong dong, mau dong, bikinin dong." Kebanyakan dongnya. Jadi menghargai karya orang lain itu agak kurang. Mereka lebih suka dapat gratis daripada harus membayar. Padahal orang lain, orang luar saja bisa mengapresiasi seperti itu. Jadi ini perhatikan teman-teman, terang gelapnya. Jadi yang saya buat ini adalah untuk bagian gelapnya atau highlightnya, terang gelapnya, pencahayaannya supaya lebih hidup. Jadi setidaknya walaupun tidak terlalu mirip, setidaknya ya seperti yang saya katakan berulang-ulang kali tadi, setidaknya mewakili saja, mewakili foto. Jangan sampai perbedaannya itu terlalu jauh. Kalau bisa, buatlah lebih bagus atau lebih cantik dari foto aslinya, karena orang yang pesan, yang order akan lebih suka apabila fotonya dibuat lebih cantik dari aslinya. Sudah hampir jadi. Tinggal sedikit lagi. Di awalnya ini hanya hobi, awalnya hanya main-main saja. Tapi setelah beberapa kali saya upload di sosial media, ternyata lumayan banyak yang berminat, tapi lebih banyak lagi yang berminat untuk gratis daripada bayar. Padahal kalau mereka tahu kita membuat ini sampai berjam-jam, mungkin mereka lebih menghargai.
aja. Jadi jangan takut bereksperimen, jangan takut untuk mencoba membuat, walaupun masih kurang bagus, tapi setidaknya kita sudah mencoba. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti setelah menonton video ini, walaupun harus berkali-kali. Mungkin sudah cukup, setidaknya sudah mewakili. Ini kita hapus saja. Teman-teman bisa berkreasi lebih dari ini kalau teman-teman sudah setidaknya sudah sedikit paham. Kemudian buat backgroundnya. Untuk settingan Instagram biasanya backgroundnya panjang dan lebarnya itu sama. Jadi di sini kita buat 9,5 saja. Kita perbesar lagi di tengah. Jadi sebenarnya di background ini teman-teman bisa berkreasi lagi dengan gambar-gambar lain diisi di background ini. Tapi biasanya saya lebih dominan gunakan warna putih karena saya rasa kalau hanya untuk membuat ilustrasi wajah seperti ini, cukup background putih saja untuk mewakili backgroundnya, agar ilustrasi wajahnya lebih fokus. Kemudian bisa teman-teman atur. Oke, sudah. Ini hapus saja, jangan lupa di save, kemudian di export supaya formatnya dari CorelDRAW bisa kita ubah jadi PNG atau Portable Network Graphic. Ini nanti bisa kita edit di Photoshop untuk mengatur size-nya. Tunggu sampai kotak
dokumennya keluar. Sampai muncul di sini, baru di oke. Karena ini sedang proses mengubah dari format CorelDRAW atau CDR diekspor ke format PNG. Dan klik OK. Jadi sudah tersimpan hasil gambar kita. Di folder ini. Agak sedikit lama. Jadi hasil kerja kita teman-teman. Jadi demikian tutorial vektor CorelDRAW menggambar wajah menjadi kartun. Mudah-mudahan tutorial ini dapat membantu teman-teman, walaupun mungkin yang saya sampaikan masih kurang atau masih berbelit-belit atau masih kurang bisa dimengerti oleh teman-teman, tapi setidaknya saya sudah mencoba untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu saya ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dan bisa teman-teman gunakan dengan baik. Ketemu lagi di tutorial berikutnya. Next time saya akan buat lagi tutorial untuk menggambar wajah tapi tidak menggunakan hijab. Kita akan belajar untuk membuat bentuk-bentuk rambut dan beberapa teknik CorelDRAW lainnya. Jadi saya rasa cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata saya yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih.